kita lanjutkan lagi, masih terkait dengan paru-paru, dan ini juga khas TCM, yaitu paru-paru dia sebagai rumah dari jiwa badaniah atau Po. Paru-paru sebagai rumah atau paru-paru dia itu menampung jiwa badaniah atau Po. Nah, jiwa badaniah ini yang kemudian memberikan kita itu kemampuan untuk penginderaan dan juga dia nanti akan terkait ya dengan esensi. Karena di setiap penginderaan kan ada esensi yang menyumbang. Ya, esensi saripati itu akan menyumbang ke penginderaan, baik ke mata, ke kulit, ke telinga, ke hidung, ya termasuk ke termasuk kepada fungsi-fungsi dari penginderaan. Jadi selama di tubuh kita masih ada jiwa badaniah atau jiwa fisik Po yang bertempat di paru-paru, maka kita masih bisa mengindra. Kita masih bisa ada kemampuan untuk melihat, mencium, kemudian untuk mendengar, kemudian indera peraba ya, yaitu kulit kita. Jadi kita bisa merasakan sakit, merasakan gatal. Ya, di dalam TCM seperti itu, istilahnya merasakan sakit dan merasakan gatal. Merasakan sakit dan merasakan gatal, merasakan nyeri, dan kemudian kita bisa merasakan itu adalah kemampuan dari adanya jiwa badaniah di dalam tubuh kita. Nah, jiwa badaniah ini karena dia bersifat melekat kepada fisik, dia itu akan digolongkan sebagai unsur yin. Kalau yangnya berarti adalah jiwa halus atau Po, jiwa halus atau Hun yang ada di organ liver. Nah, karena dia lebih halus, kalau jiwa badaniah lebih fisik. Nanti ketika kita meninggal, nah sama jiwa badaniah akan meninggalkan tubuh kita, akan lenyap seperti itu. Nah, dan kemudian jiwa badaniah karena dia itu terkait dengan organ paru-paru, dia juga akan terpengaruh oleh emosi yang berkaitan dengan paru-paru. Kalau di dalam teori 5 unsur kita kan sudah mempelajari emosi yang terkait dengan paru-paru itu adalah kesedihan. Nah, dan yang sejenis seperti khawatir, kemudian cemas, dan lain-lain, itu yang mengarah kepada kesedihan, ketidakbahagiaan, ya. Ini kan terkait dengan paru-paru, dan kesedihan, khawatir, cemas, dan lain sebagainya yang kemudian terkait dengan paru-paru, jika berkepanjangan dan melewati batas toleransi organ paru-paru, ya tentu akan mengganggu paru-paru, yaitu dia akan memperlemah organ paru-paru. Nah, akan memperlemah organ paru-paru. Dan karena memperlemah organ paru-paru juga akan berpengaruh ke jiwa badaniah. Bahasa TCM-nya jiwa badaniah yang ini nanti akan menyusut. Kemudian ci paru-paru akan larut. Larut itu ibarat seperti siraman air ya, kemudian ikut dengan siraman air itu menghilang. Jadi ci paru-parunya akan menghilang atau akan berkurang. Kemudian jiwa badannya atau Po akan menyusut. Kemudian napasnya akan jadi tertahan. Ya, ini adalah kondisi yang kemudian akan terjadi ketika ada faktor emosi yang mempengaruhi paru-paru, sehingga jiwa badaniah akan menyusut,
si paru-paru akan larut, kemudian napasnya akan jadi tertahan. Seperti itu. Nah, sehingga nanti akan timbul seperti kalau di dalam gejala fisik seperti napasnya itu dangkal, kemudian napasnya itu juga akan pendek, bisa juga akan cepat tapi pendek. Nah, seperti orang yang sedih itu akan napasnya akan dangkal, pendek, cepat, dan bisa tertahan, dan itu akan memperlemah terus-menerus organ paru-paru. Begitu juga apa yang berkaitan dengan paru-paru. Nah, nanti pada metode terapi bisa menggunakan, salah satunya adalah akupuntur, yaitu dengan titik LU7 dan BL42. Nah, dua titik ini yang nanti akan membebaskan emosi-emosi yang tertahan, kemudian juga akan menguatkan jiwa badaniyah, kemudian menguatkan paru-paru pakai LU7 dan BL42. Ketika ada kondisi emosi yang terkait dengan paru-paru, yaitu terkait dengan kesedihan dan khawatir, cemas, ya. Selain juga memerlukan terapi-terapi yang lain, juga penting untuk mempertimbangkan akupuntur, yaitu dengan titik LU7 dan juga BL42, seperti itu. Nah, ini khas di TCM, karena konsep jiwa badaniyah ini adalah dari filsafat Tiongkok kuno, ya, yang di medis barat modern tentu tidak akan ditemukan. Seperti itu. Oke, kita cukupkan dan kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.